Bab 1171, membunuh hanya dengan satu jari. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Suara keras bergema di udara ketika wanita itu terbunuh, langsung mengejutkan Duan Lingtian. Tidak ada yang melihat ketika Duan Lingtian bergerak, tetapi lapisan perisai cahaya tak terlihat naik dan memblokir darah yang berceceran ke arahnya dan Tian Wu. Detik berikutnya, Duan Lingtian menatap penyerang yang perlahan berjalan ke pergola. Wajahnya langsung berubah muram. Wanita yang cantik. Ketika pemuda berpakaian mewah itu membawa pria tua itu masuk, tatapannya langsung tertuju pada Feng Tianwu. Dia benar-benar mengabaikan Duan Lingtian. Napasnya bertambah cepat ketika dia melihat wajah Feng Tianwu yang sangat cantik. Kapan dia pernah melihat keindahan seperti itu? Nona, saya dipanggil Wu Jie. Saya adalah putra dari pemimpin sekte-sekte bela diri sejati. Saya ingin tahu siapa nama Anda, Nona. Pemuda berpakaian mewah itu tiba di hadapan Feng Tianwu. Senyum hangat muncul di wajah yang cukup tampan itu. Namun, ada dan keinginan di kedalaman matanya. Keinginan untuk mendapatkan wanita yang hampir sempurna ini di hadapannya. Pada saat Wu Jie menyapa Feng Tianwu dengan cara yang halus dan sopan, Feng Tianwu menjawab dengan kata yang dingin dan dingin, "Enyahlah." Wu Jie tertegun sejenak. Sejak Wu Jie membunuh wanita yang berdiri di luar pergola, keributan itu telah menarik perhatian banyak orang. Karena alasan ini, kegagalan Wu Jie dalam mengobrol dengan Feng Tianwu dan tegurannya kepadanya terlihat oleh semua orang. Putra dari pemimpin sekte dari sekte bela diri sejati. Ketika sebagian besar dari mereka menemukan identitas Wu Jie, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Namun, mata mereka dipenuhi dengan cemoohan ketika mereka memandangnya. Sekte bela diri sejati juga merupakan kekuatan kelas 1 yang mirip dengan klan Zhou di kota Ataraksia dan bekas sekte Yin Yang. Wu Jie merasa sangat malu ketika dia melihat cemoohan dari orang-orang di sekitarnya. Dia mencoba menekan amarah yang memuncak di hatinya. Dia menatap Feng Tianwu lagi sebelum dia mengulangi, "Aku bilang aku putra pemimpin sekte-sekte bela diri sejati." Pemimpin sekte muda sekte bela diri sejati. Namun, jawaban yang diberikan Feng Tianwu kepadanya juga merupakan kata yang sama yang dia berikan sebelumnya. Enyahlah. Tubuh Wu Jie sedikit gemetar, dan ekspresinya mulai berubah menyedihkan. Kapan dia pernah diabaikan seperti itu di depan orang banyak? Tidak ada perbedaan untuk dipermalukan. Sekelompok orang yang menonton adegan itu menjadi gempar. Sementara mereka mencibir Wu Jie, mereka melihat Feng Tianwu dengan kaget. Mereka tidak menyangka wanita ini memiliki nyali untuk memperlakukan putra pemimpin sekte-sekte bela diri sejati sedemikian rupa. Meskipun pemimpin sekte-sekte bela diri sejati memiliki dua putra, yang paling ia sayangi tidak lain adalah putra bungsunya yang ia peroleh di usia tuanya. Dia hampir menganggapnya sebagai hidupnya. "Pelacur, aku baik padamu. Beraninya kau bertindak begitu tidak tahu berterima kasih." Akhirnya, Wu Jie tidak bisa lagi menekan api kemarahan di hatinya dan benar-benar meletus. Dia mengambil langkah ke depan dan mengangkat kedua tangannya untuk meraih Feng Tianwu. "Bukankah kamu sombong? Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadikanmu budakku." Wu Jie adalah putra dari pemimpin sekte dari sekte bela diri sejati. Dia baru saja memasuki usia 30-an, dan basis kultivasinya berada di puncak Void. Namun, dia seperti semut di depan Feng Tianwu. Suara mendesing, "Tuan muda." Suara pedang bersiul di udara menghilang begitu muncul. Itu disertai dengan teriakan keras. Ternyata, Feng Tianwu dengan santai menghunus pedangnya dan mengambil nyawa Wu Jie yang melampiaskan amarahnya padanya. Pemilik teriakan keras itu tidak lain adalah lelaki tua yang berdiri di belakang Wu Jie. Dia tidak menyangka wanita berpakaian merah yang tampak tidak berbahaya itu bisa membunuh tuan muda tanpa dia sadari. Tuan mudanya sudah mati. Bagaimana dia akan menjelaskan ini kepada pemimpin sekte? Keheningan turun di sekitarnya. Tatapan yang mendarat pada Wu Jie yang terbaring di genangan darah sedikit tercengang. Dia membunuh putra bungsu dari pemimpin sekte-sekte bela diri sejati. Dia baru saja mengundang bencana besar. Sekte bela diri sejati tidak akan pernah membiarkannya pergi. Aku tidak percaya dia memiliki kekuatan untuk membunuh putra bungsu dari pemimpin sekte-sekte bela diri sejati meskipun dia hanya tampak berusia 20-an, meskipun tidak ada energi langit dan bumi yang terkumpul di fenomena langit dan bumi. Ketika mereka menyerang sebelumnya, saya mendengar putra bungsu dari pemimpin sekte-sekte bela diri sejati sudah berada di puncak Void.
Dia terbunuh hanya dalam satu pukulan, dia pasti seorang raja bela diri kalau begitu. Para penonton berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka menatap wanita yang memiliki kecantikan tak tertandingi ini dengan takjub. Yah, itu seperti pepatah, wanita adalah masalah. Jika bukan karena fakta bahwa putra pemimpin sekte dari sekte bela diri sejati memendam niat jahat terhadap wanita ini, dia tidak akan berakhir seperti itu. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah putra dari pemimpin sekte dari sekte bela diri sejati telah dijatuhi hukuman mati oleh pemuda berpakaian ungu yang berdiri di samping wanita itu ketika dia membunuh wanita yang berdiri di luar pergola. Kamu, beraninya kamu membunuh tuan mudaku. Apakah kamu tahu siapa dia? Pria tua itu sangat marah sehingga tubuhnya mulai bergetar ketika dia melihat Wu Jie terbaring di tanah. Dia memelototi Feng Tianwu dengan saksama. Sepertinya dia belum pulih dari keterkejutannya. Apa hubungannya denganku siapapun dia? Feng Tianwu mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Pertanyaannya hampir membuat lelaki tua itu muntah darah. Wanita ini pertama kali membunuh tuan mudanya, dan kemudian, dia benar-benar memiliki keberanian untuk bertanya apa hubungannya dengan dia siapa tuan mudanya. Kamu mencari kematian, orang tua itu tidak bisa lagi menahan diri. Dengan raungan keras, origin energi bangkit dari tubuhnya dan berubah menjadi badai petir hanya dalam sekejap mata sebelum melilit di sekitar tubuhnya. Itu membuatnya tampak seperti dewa petir. Selain itu, ada juga energi angin yang berputar dan api yang menari-nari di sekitar badai. Dengan sekejap, lelaki tua itu keluar. Serangkaian ledakan terdengar di belakangnya saat dia keluar. Gelombang udara tak terlihat meluncur dan berubah menjadi badai-badai yang menyapu tempat itu. Desir, detik berikutnya, pedang tiba-tiba muncul di tangan lelaki tua itu. Pedang itu mengiris ke arah Feng Tianwu dengan kuat seolah-olah itu memiliki bantuan surgawi. Kekuatan yang ditunjukkan lelaki tua itu tidak hanya lebih kuat dari Wu Jie, itu juga jauh melampaui Feng Tianwu. Namun, ekspresi Feng Tianwu tetap tenang dalam menghadapi serangan seperti badai orang tua itu. Sepertinya dia tidak punya niat untuk bergerak sama sekali. Apakah dia sudah gila? Sepertinya dia mengharapkan kematian sekarang. Banyak orang berpikir sendiri ketika mereka menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan mata mereka. Tepat ketika semua orang mengira Feng Tianwu akan mati, pemandangan yang jauh melampaui imajinasi mereka tiba-tiba terbuka. Mata mereka langsung menjadi selebar piring. Ya Tuhan, apa yang baru saja mereka saksikan? Pemuda berbaju ungu yang duduk tak bergerak di samping wanita berbaju merah itu tiba-tiba bergerak seperti guntur ketika pedang lelaki tua yang berisi kekuatan dua naga hitam kuno dan beberapa ribu naga bertanduk kuno itu mengiris di bagian merah wanita berpakaian. Astaga, hanya dengan satu jari, dia memblokir pedang yang dipegang lelaki tua itu dengan sekuat tenaga. Jari dan pedang bertemu, mereka sejenak terkunci dalam jalan buntu. Gelombang udara yang bergulir mulai menyebar dari titik pertemuan jari dan pedang sebelum berubah menjadi badai-badai yang membuat jubah para penonton berkibar. Beberapa orang dengan basis kultivasi yang lebih rendah harus menyipitkan mata. Namun, mata mereka tidak meninggalkan pemuda berpakaian ungu berdiri di dekatnya. Kekuatannya mengejutkan mereka semua. Retakan, retakan, retakan. Tepat pada saat ini, wajah lelaki tua itu memerah saat tubuhnya sedikit bergetar. Serangkaian retakan halus mulai muncul dari tempat dia berdiri. Retakan terus menyebar, tampak seperti jaring laba-laba raksasa. Dibandingkan dengan kurangnya energi lelaki tua itu untuk melanjutkan, Duan Lingtian tampak tenang dan tenang. Namun, dia segera mendengus ketika jari yang menghalangi ujung pedang lelaki tua itu sedikit mengayun. Sebuah energi besar melonjak keluar dari jari Duan Lingtian dan memasuki pedang roh di tangan lelaki tua itu dengan mudah seperti menghancurkan daun kering sebelum memasuki tubuh lelaki tua itu juga. Ledakan, hanya dalam sekejap mata, energi tirani menghancurkan organ internal lelaki tua itu, membunuhnya tanpa terasa. Orang tua itu jatuh ke tanah, matanya menjadi tak bernyawa ketika dia berhenti bernapas. Kesunyian, seluruh adegan menjadi sunyi. Sekte bela diri sejati. Duan Lingtian melirik kedua tubuh itu dengan dingin. Sedikit penghinaan bisa dilihat di sudut mulutnya. Menurut Luo Ping, sekte bela diri sejati awalnya adalah salah satu musuh bebuyutan sekte Yin Yang. Tianwu, ayo pergi ke sana. Duan Lingtian mengambil cincin tata ruang, kedalaman,
dan fragmen konsep dari dua tubuh sebelum dia membawa Feng Tianwu ke pergola kosong untuk duduk. Sementara itu, mata semua orang mengikuti mereka ketika mereka bergerak. Siapa pemuda berbaju ungu ini? Dia sangat kuat. Dilihat dari fenomena langit dan bumi yang dia mobilisasi, lelaki tua dari Sekte Bela Diri Sejati itu setidaknya harus berada di tahap Raja Bela Diri tingkat kelima atau keenam. Namun, dia terbunuh hanya dengan satu jari. Dia terlalu kuat. Kurasa dia pasti iblis yang kuat. Sangat tidak mungkin bagi seorang seniman bela diri manusia untuk menjadi begitu kuat di usia yang begitu muda. Sekelompok orang berbisik di antara mereka sendiri. Mata yang menatap Duan Lingtian dipenuhi dengan ketakutan. Duan Lingtian dan Feng Tianwu duduk di pergola lain. Segera setelah itu, staf lapangan lelang klan Zhou datang untuk membersihkan pergola tempat mereka duduk sebelumnya. Saat mereka membersihkan, terlihat bahwa mereka sedikit gemetar. Bagaimanapun, tubuh yang mereka bersihkan adalah milik putra bungsu tersayang dari pemimpin sekte-sekte bela diri sejati. Di belakang panggung lapangan lelang Zhou Clan, manajer, mereka berdua benar-benar pembuat onar. Sebelum ini, mereka telah membunuh Zhou Li, dan sekarang mereka bahkan membunuh putra bungsu tersayang dari pemimpin sekte-sekte bela diri sejati dan tetua sekte bela diri sejati. Salah satu murid Zhou Clan melaporkan saat dia melihat Zhou Ji. Ada senyum kecut di wajahnya. Sepertinya lapangan lelang Zhou Clan kita ditakdirkan untuk dilanda badai hari ini. Zhou Ji menghela nafas. Segera setelah itu, seseorang masuk dan melaporkan, "Manajer, saya telah melakukan apa yang Anda katakan. Saya sudah meminta seseorang untuk mengirim 2 mayat itu ke properti industri sekte bela diri sejati di kota Ataraksia." "Manajer, ini akan segera dimulai," seseorang mengingatkan pada saat ini. "Ikuti perintahnya, pasti kacau di luar sekarang. Biarkan aku keluar dan menenangkan mereka," perintah Zhou Ji sebelum dia berjalan keluar dari belakang panggung ke panggung lelang. Berdiri di panggung lelang, dia bisa dengan jelas melihat pergola di depan matanya dan para pelanggan yang duduk di dalamnya. Pelanggan ini semua ada di sini untuk berpartisipasi dalam pameran lelang skala besar di lapangan lelang Zhou Clan hari ini. "Semuanya, saya ingin mengumumkan bahwa pameran lelang skala besar yang diadakan setiap 3 bulan oleh lapangan lelang klan Zhou sekarang telah dimulai." Zhou Ji mengumumkan dengan bersemangat. Bab 1172, Kota Ataraksia yang Berbadai. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Saat Zhou Ji mengumumkan dimulainya pameran lelang, perhatian semua pelanggan di lapangan lelang Zhou Clan juga telah bergeser dari Duan Lingtian dan Feng Tianwu ke tahap lelang. Segera setelah itu, seseorang mengeluarkan barang lelang pertama yang menarik perhatian semua orang, termasuk Duan Lingtian. Namun, minat Duan Lingtian menghilang setelah hanya melihat item itu. Item lelang pertama adalah sebotol pil kelas 1. Meskipun pil itu terkandung dalam botol pil, energi spiritual Duan Lingtian dengan mudah mendeteksi atribut pil. Itu adalah pil kelas 1 dengan kemurnian kurang dari 70%. Di mata Duan Lingtian, ini pada dasarnya adalah sampah. Namun, apa yang Duan Lingtian anggap sebagai sampah mungkin tidak dianggap sebagai sampah oleh yang lain. Selain itu, di mata orang-orang, itu adalah harta yang hanya bisa mereka peroleh dengan menghabiskan banyak batu asal bermutu tinggi. Aku akan menawarkan 20 batu asal bermutu tinggi. 30, 50. Botol pil kelas 1 yang Duan Lingtian anggap sebagai sampah itu berhasil dijual kepada seseorang dengan biaya 120 batu asal bermutu tinggi. Itu menyebabkan Duan Lingtian menghela nafas sedikit. Apalagi 120 batu asal bermutu tinggi, dia bahkan tidak mau menghabiskan 1 batu asal bermutu tinggi di tempat sampah seperti itu. Pil berbeda dari senjata roh. Senjata roh tingkat rendah masih bisa disempurnakan di tungku, tapi itu tidak berlaku untuk pil. Pameran lelang terus berlangsung seperti api yang mengamuk. Namun, itu tidak tenang sama sekali di rumah Zhou Clan di kota Ataraksia. Seluruh Zhou Clan gempar dari tubuh yang dikirim ke rumah Zhou Clan. Semua pejabat senior klan Zhou, yang berada di rumah saat ini dan tidak berkultivasi secara tertutup, telah berkumpul. Seorang lelaki tua mengenakan jubah hijau bertatahkan emas duduk di kursi tertinggi di aula utama klan Zhou. Orang tua itu tampak dalam kondisi yang baik, dan prestise yang datang dari ketenangan di matanya secara halus mengungkapkan aura supremasi. Orang tua ini tidak lain adalah pemimpin klan dari klan Zhou kota Ataraksia saat ini, Zhou Zeng.
Orang-orang yang duduk di bawah adalah sekelompok orang yang berkumpul di sana. Di antara mereka adalah pria tua dan parubaya. Mereka semua adalah tetua klan Zhou. Pada saat ini, mereka berkumpul di sekitar tubuh yang tergeletak di tanah. Mereka sama sekali tidak asing dengan tubuh itu. Zhou Li adalah tetua klan Zhou dan juga putra dari tetua klan Zhou. Salah satu tetua setengah baya dari klan Zhou memandang Zhou Zeng yang duduk di kursi tertinggi dengan sepasang mata besar saat dia bertanya dengan tak percaya, "Pemimpin klan, siapa yang melakukan ini?" Sangat sulit baginya untuk membayangkan seseorang yang memiliki nyali untuk melakukan hal seperti itu. Beraninya dia membunuh satu-satunya putra dari tetua Zhou klan mereka. Untuk sesaat, semua tetua klan Zhou memandang Zhou Zeng, mereka juga ingin tahu tentang ini. Tetua Zhou klan mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang terkenal di kota Ataraksia dan wilayah sekitarnya. Menurut pendapat mereka, menjadi begitu berani untuk membantai satu-satunya putra dari tetua Zhou klan mereka hanya membawa kehancuran sendiri. Di bawah mata penasaran para tetua klan Zhou, Zhou Zhang malah menggelengkan kepalanya. "Aku belum tahu, tidak ada ide." Kata-kata Zhou Zeng membuat para tetua klan Zhou benar-benar bingung. "Pemimpin klan, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah kita bahkan tidak tahu siapa yang membunuh Zhou Li?" Salah satu tetua klan Zhou bertanya dengan cemberut. "Kalau begitu, bukankah ini berarti kakek tua tidak akan bisa menemukan pembunuhnya jika dia ingin membalaskan dendam Zhou Li? Jika kakek tua keluar dari kultivasi tertutupnya, dia pasti tidak akan bisa menerima ini." Sebelum Zhou Zeng bisa menjawab, para tetua klan Zhou lainnya sudah terlibat dalam diskusi di antara mereka sendiri. "Pembunuhnya masih di lapangan lelang Zhou klan kami." Dengan satu komentar dari Zhou Zeng ini, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Detik berikutnya, sesepuh Zhou klan mendapatkan kembali akal sehatnya terlebih dahulu. Matanya bersinar dingin. "Pemimpin klan, tetua agung telah mengorbankan seluruh hidupnya demi klan Zhou kita. Saat ini, putra satu-satunya terbunuh saat dia berada di tengah-tengah budidaya pintu tertutup untuk membuat terobosan. Kita harus menangkap pembunuhnya sekarang dan berurusan dengannya nanti ketika Grand Elder akhirnya keluar." Saran dari tetua klan Zhou ini didukung oleh para tetua klan Zhou lainnya. "Jika masalah ini sesederhana itu, apakah Anda pikir saya masih akan meminta Anda semua untuk datang?" Zhou Zeng bertanya sambil melirik acuh tak acuh pada para tetua klan Zhou. Untuk sesaat, para tetua klan Zhou terdiam. "Pemimpin klan, jangan bilang ada masalah." Seorang tetua klan Zhou yang cerdik bertanya. "Tepat sekali." Zhou Zeng mengangguk sebelum melanjutkan berkata, "Zhou Li terbunuh di belakang panggung lapangan lelang klan Zhou kita. Ketika dia meninggal, Zhou Ji juga hadir di tempat kejadian." Zhou Ji, manajer lapangan lelang Zhou klan. Dia juga seorang tetua Zhou klan yang memiliki kekuatan besar. Ini adalah hal yang biasa. Jika kekuatannya tidak kuat, bagaimana mungkin dia bisa menduduki jabatan manajer di lapangan lelang klan Zhou yang sangat penting bagi klan Zhou? Penatua Zhou Ji juga ada di tempat kejadian. Namun, si pembunuh masih bisa membunuh Zhou Li. Banyak tetua Zhou klan tersentak. Mata mereka langsung menyipit. Zhou Ji adalah raja bela diri tingkat ke-7. Kekuatannya termasuk di antara 10 besar di Zhou klan. Menurut kata-kata Zhou Ji, dia bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu ketika orang itu bergerak. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Zhou Ji. Bahkan, itu pasti jauh lebih kuat juga, jawab Zhou Zeng dalam-dalam suara. Klan Zhou kita, termasuk pemimpin klan dan tetua agung, masih memiliki 3 tetua tertinggi lainnya yang lebih kuat dari penatua Zhou Ji. Tidakkah mudah bagi kita untuk melawannya? Banyak tetua klan Zhou bertanya dengan percaya diri. Tentu saja, aku tahu ini, jawab Zhou Zeng, namun, identitas orang yang membunuh Zhou Li juga tidak sederhana. Oh, saat kata-kata Zhou Zeng keluar dari mulutnya, itu tidak diragukan lagi menarik perhatian para tetua klan Zhou. Identitasnya tidak sederhana. Menurut murid klan yang mengirim kembali tubuh Zhou Li, orang yang membunuh Zhou Li adalah pelanggan yang telah mempercayakan barang-barang untuk dilelang di lapangan lelang klan Zhou kita, jawab Zhou Zeng pelan. Dia berhenti ketika dia mencapai bagian kalimatnya. Pelanggan, karena dia pelanggan, mengapa dia membunuh Zhou Li? Atau mungkin Zhou Li yang memprovokasi dia lebih dulu? Kelompok tetua klan Zhou bertanya dengan rasa ingin tahu. Hari ini,
Ada dua pelanggan yang datang untuk meletakkan barang untuk dilelang di lapangan lelang Zhou klan kami, di hadapan keraguan para tetua klan Zhou. Zhou Zeng memberitahu mereka seluk-beluk ceritanya, termasuk fakta bahwa pelanggan yang telah membunuh Zhou Li sebenarnya mempercayakan senjata roh tingkat 1 yang memberikan peningkatan kekuatan 90% dan pil tingkat 1 yang memiliki kemurnian lebih dari 90%. Secara alami, dia tidak meninggalkan cerita tentang bagaimana Zhou Li, yang termakan oleh keserakahan, memutuskan untuk mengantongi barang-barang yang dipercayakan pelanggan untuk dilelang untuk dirinya sendiri. Saat Zhou Zeng menyelesaikan ceritanya, keributan pecah di aula utama klan Zhou. Banyak wajah para tetua klan Zhou langsung berubah muram. Beberapa bahkan menjadi memeras seolah-olah mereka malu. Sayang sekali, tidak hanya Zhou Li yang benar-benar tidak tahu malu, dia bahkan mempermalukan klan Zhou kita. Jika pelanggan itu menyebarkan cerita ini, siapa yang berani melelang barang-barang mereka di lapangan lelang Zhou klan kita? Meskipun saya sangat menghormati kakek tua, saya harus mengatakan bahwa kematian Zhou Li tidak cukup untuk menebus kejahatannya. Itu benar, bahkan kematiannya tidak bisa menebus kejahatannya. Setelah tetua klan Zhou mengetahui tentang seluk-beluk masalah ini, banyak dari mereka menyalahkan Zhou Li yang sudah meninggal dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Kesunyian, suara dingin Zhou Zeng mengembalikan ketenangan ke aula utama klan Zhou lagi. Meskipun Zhou Li yang bersalah, dia sudah membayarnya dengan nyawanya, karena alasan ini, saya harap tidak ada yang akan menyalahkannya lagi, kata Zhou Zeng sambil melirik sekelilingnya. Untuk sesaat, kelompok tetua Zhou klan terdiam. Pemimpin klan, sebelumnya Anda mengatakan bahwa pelanggan ini telah mempercayakan kami dengan senjata roh kelas 1 yang dapat memberikan peningkatan kekuatan 90%. Apakah itu disempurnakan oleh pengrajin senjata kelas 1 dari sektenya? Salah satu tetua klan Zhou bertanya sambil menatap Zhou Zeng. Tepat sekali, Zhou Zeng mengangguk. Murid klan yang dikirim kembali oleh Zhou Ji berkata demikian. Selain itu, Zhou Ji mencurigai pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang memiliki lebih dari 91% kemurnian juga berasal dari alkemis kelas 1 di sektenya. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Zhou Zeng, itu seperti sebuah batu yang menimbulkan ribuan riak. Itu menyebabkan ekspresi para tetua klan Zhou berubah drastis. Jika itu benar, lalu, bukankah ini berarti ada satu pengrajin senjata dan alkemis yang luar biasa di sekte miliknya? Astaga, seberapa kuat sekte ini? Banyak tetua Zhou klan berseru. Karena alasan ini, sebelum kita menemukan identitasnya, klan Zhou tidak dapat menyinggung perasaannya. Bahkan jika Grand Elder keluar dari kultivasi tertutupnya, kita tidak boleh membiarkan dia mencari masalah dengan pria itu sama sekali. Ketakutan terlihat di wajah Zheng Zhou ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Kelompok tetua Zhou klan setuju dengan dia sepenuh hati. Pemimpin klan. Pada saat ini, suara tergesa-gesa terdengar dari luar, terengah-engah. Jelas pria ini telah bergegas kembali ke klan Zhou. Hah? Zhou Zeng mengangkat alisnya dan menjawab, masuk. Pada saat berikutnya, murid Zhou klan bergegas ke aula. Ketika dia melihat sekelompok tetua Zhou klan hadir di tempat kejadian, tidak dapat dihindari bahwa ekspresinya menjadi sedikit tidak nyaman. Zhou Zeng mengenali orang ini sebagai murid klan yang bertanggung jawab di lapangan lelang klan Zhou, jadi dia bertanya, lihat dirimu yang terburu-buru untuk menemukanku. Apakah ada sesuatu yang terjadi di lapangan lelang? Lapangan lelang. Saat Zhou Zeng membuka mulutnya, semua tetua klan Zhou menatap pendatang baru dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Mereka bertanya-tanya mengapa dia bergegas kembali untuk mencari pemimpin klan. Ya, murid klan Zhou yang bergegas kembali dengan tergesa-gesa mengangguk. Beritahu saya, Zhou Zeng memerintahkan. Pemimpin klan, pelanggan dan wanita di sampingnya yang membunuh penatua Zhou Li juga membunuh pemimpin sekte muda dari sekte bela diri sejati dan pengikutnya di lapangan lelang klan Zhou kita. Murid klan Zhou menyelesaikan kalimatnya sekaligus. Alasan dia kembali adalah untuk melaporkan berita ini. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Pemimpin sekte muda dari sekte bela diri sejati. Sebagai pemimpin klan dari klan Zhou, Zhou Zeng adalah salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di klan Zhou. Dia segera sadar kembali dan bertanya, pemimpin sekte muda yang mana? Apakah Hu Jian? Pemimpin sekte muda yang bertanggung jawab atas properti industri sekte bela diri sejati di kota Ataraksia kita. Hu Jian adalah putra tertua dari pemimpin sekte-sekte bela diri sejati.
Dia biasanya berada di kota Ataraksia menangani masalah industri sekte bela diri sejati. Dia cukup kuat dan tidak kalah dengan Zhou Ji, manajer lapangan lelang Zhou Clan. Tidak, murid klan Zhou menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Ini Wu Jie, putra bungsu dari pemimpin sekte-sekte bela diri sejati. Manajer Zhou Ji telah meminta seseorang untuk mengirim tubuh Wu Jie ke properti industri sekte bela diri sejati di kota Ataraksia. Saya pikir Wu Jian pasti telah melihat tubuh saudaranya, sekarang, tambah murid klan Zhou. Wu Ji, mata Zhou Zeng berbinar saat dia bergumam, sepertinya akan terjadi badai di kota Ataraksia kita hari ini. Bab 1173, Perak Misterius. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Setengah dari properti industri di kota Ataraksia milik klan Zhou. Setengah lainnya dikendalikan oleh beberapa kekuatan kelas 1 lainnya, termasuk sekte bela diri sejati. Hari ini, properti industri sekte bela diri sejati di kota Ataraksia tidak tenang sama sekali. Ketika kedua mayat itu dikirim ke sana, mereka menutup toko-toko. Suasana di dalam salah satu toko sangat tegang. Seorang pria parubaya yang kokoh menatap orang yang mengirim mayat itu. Matanya berkilat-kilat saat dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa yang melakukan ini? Orang itu berkeringat dingin ketika pria parubaya itu memelototinya. Dia dengan cepat menjawab, pemimpin sekte muda, saya dari lapangan lelang klan Zhou. Kakakmu dan tetua sekte bela diri sejati ini dibunuh oleh dua pelanggan kami di lapangan lelang Zhou klan kami. Dilihat dari kata-katanya, orang akan dapat mengetahui bahwa pria parubaya yang kokoh itu tidak lain adalah Wu Jian, pemimpin sekte muda lainnya dari sekte bela diri sejati. Dia juga saudara-saudara Wu Jie. Kamu membunuh saudaraku dan seorang tetua dari sekte bela diri sejati. Aku, Wu Jian, akan membunuhmu sebagai balasannya. Mata Wu Jian berkilat membunuh, dan tubuhnya memancarkan aura tirani yang membuatnya seolah-olah ingin melahap seseorang. Wu Jian menatap pemuda yang terbaring di tanah dengan mata merah sebelum dia mengucapkan setiap kata perlahan dengan suaranya yang dalam, saudaraku, yakinlah. Aku akan memenggal kepala orang yang membunuhmu, dan membawanya kembali sebagai persembahan untukmu. Di lapangan lelang klan Zhou, hanya beberapa saat telah berlalu, tetapi 5 item telah dilelang. Namun, barang-barang itu tidak berguna bagi Duan Lingtian. Selain itu, 3 dari 5 item tidak berbeda dengan sampah di mata Duan Lingtian. Barang ke-6 yang dilelang hari ini di lapangan lelang Zhou klan kami adalah bahan yang sangat langka. Menurut catatan di buku kuno, ini disebut perak misterius. Di panggung lelang, Zhou Ji memperkenalkan barang lelang di tangannya. Itu adalah bola bundar tidak beraturan yang sebesar kepalan tangan orang dewasa. Itu tampak kasar dan tidak rata. Itu sangat jelek. Perak misterius. Ketika kata-kata Zhou Ji keluar dari mulutnya, Duan Lingtian yang awalnya tertutup matanya terkejut. Dia segera membuka matanya. Tatapannya yang membara langsung terfokus pada tangan Zhou Ji. Akhirnya ada sesuatu yang dia minati. Apalagi, hal ini memiliki arti yang cukup signifikan baginya. Apa itu perak misterius? Tepat, cepat dan perkenalkan kepada kami. Kalau tidak, kami bahkan tidak akan tahu apa itu jika kami menawar dan membawanya kembali. Banyak orang meminta Zhou Ji untuk memperkenalkan perak misterius. Zhou Ji tersenyum sebelum melanjutkan berkata, perak misterius adalah bahan prasasti yang sangat berharga. Adapun fungsinya, ya, seseorang dapat menggunakan perak misterius untuk berkomunikasi dan memberi perintah kepada boneka yang terbuat dari kombinasi formasi prasasti dan bahan lainnya. Seperti yang kalian ketahui, meskipun tidak sulit untuk membuat wayang, biasanya wayang ini tidak menerima pesanan dengan baik. Termasuk juga perintah dari pembuatnya, guru prasasti itu sendiri. Boneka itu tidak bernyawa, hanya bergerak menurut formasi prasasti yang ditinggalkan master prasasti di tubuhnya. Zhou Ji melanjutkan, namun jika Anda memiliki perak misterius ini, semuanya akan berbeda. Setelah boneka itu digabungkan dengan perak misterius, ia akan berkoordinasi dengan formasi prasasti yang sesuai dan memungkinkan Anda untuk memberikan perintah langsung dan mengendalikannya. Begitu kata-kata Zhou Ji keluar dari mulutnya, seluruh adegan meledak menjadi gempar. Kita bisa mengendalikan boneka melalui benda ini. Mata banyak orang menjadi cerah seketika. Tunggu sebentar. Jika boneka itu digabungkan dengan perak misterius ini, apakah hanya aku yang bisa mengendalikannya atau adakah yang bisa mengendalikannya juga? Jika semua orang bisa mengendalikannya,
maka itu sangat tidak berguna, seseorang bersuara, kekhawatiran di hatinya segera setelah itu. Itu benar, jika semua orang bisa mengendalikannya, bukankah itu seperti melakukan semua pekerjaan untuk orang lain? Banyak orang menyuarakan persetujuan mereka juga. Segera setelah itu, kata-kata ini menyebar di seluruh lapangan lelang Zhou Clan dan menjadi konsensus umum. Bahkan Zhou Ji yang berdiri di panggung lelang bisa mendengar kata-kata itu. Kalian semua, tidak perlu khawatir. Perak misterius hanya dapat digunakan untuk mengendalikan boneka ketika dikoordinasikan dengan prasasti dan formasi prasasti. Kecuali jika Master Prasasti memerintahkannya, hanya orang-orang tertentu yang dapat memberi perintah dan mengendalikannya, boneka, Zhou Ji menjelaskan dengan hati-hati. Saat semua orang mendengar kata-kata Zhou Ji, mata mereka langsung cerah. Jika itu masalahnya, perak misterius ini memang hebat, jika tidak mahal, saya akan membelinya dan membawanya kembali untuk dicoba. Ada banyak master prasasti di antara kelompok pelanggan di lapangan lelang Zhou Clan. Mereka semua menatap perak misterius di tangan Zhou Ji dengan mata cerah. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak yakin mereka bisa merebut perak misterius, mereka akan naik ke panggung untuk merebutnya. Perak misterius dapat dianggap sebagai harta karun bagi master prasasti. Meskipun boneka yang mereka buat tidak sekuat mereka dan tidak terlalu membantu, hati mereka mulai merindukan perak misterius saat mereka membayangkan sebuah boneka mengikuti mereka berkeliling dan melaksanakan perintah mereka tanpa syarat hanya dengan sebuah perintah. Mirip dengan mereka, Duan Lingtian juga merindukan perak misterius. Dengan perak misterius ini, saya akan dapat menempatkan formasi prasasti yang saya peroleh dari Istana King Feng sebelumnya untuk digunakan. Pikiran Duan Lingtian segera pergi ke boneka kayu raksasa yang dia temui di Istana King Feng yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri King Feng di Harta Rahasia Kaisar Bela Diri. Dengan platform batu yang bertuliskan formasi prasasti aneh di intinya, boneka kayu raksasa itu bisa memobilisasi kayu yang hancur di lantai dan mengubahnya menjadi kekuatan yang kuat. Awalnya, Duan Lingtian telah mengambil platform batu aneh itu bersamanya karena dia benar-benar menginginkan formasi prasasti di atasnya. Setelah itu, Duan Lingtian mencoba menggunakan formasi prasasti untuk mengumpulkan energi asal sekelompok orang dan mengubahnya menjadi kekuatan yang kuat. Seperti kata pepatah, gunakan kekuatan besar untuk mengalahkan yang kecil, dan kalahkan yang kuat dengan menggunakan kekuatan yang lemah. Sayangnya, imajinasi selalu indah, dan kenyataan itu keras. Energi asal yang tidak murni dari tubuh manusia tidak dapat dikumpulkan oleh formasi prasasti. Hanya energi asal murni di dalam batu asal yang dapat dikumpulkan menggunakan formasi prasasti semacam ini. Di masa lalu, Duan Lingtian juga berpikir untuk membuat sejumlah besar boneka dan mengumpulkan kekuatan boneka ini melalui formasi prasasti semacam itu sehingga dia bisa mendapatkan kekuatan yang kuat. Namun, boneka tetaplah boneka. Bahkan jika dia adalah orang yang menciptakannya, dia tetap tidak bisa memerintahkan atau mengendalikannya. Karena alasan ini, dia telah meninggalkan ide ini. Mungkin, formasi prasasti itu hanya akan berguna jika aku mendapatkan perak misterius. Ini adalah gagasan yang dimiliki Duan Lingtian terakhir kali. Pada saat itu, dia telah mengobrak-abrik ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dan menemukan bahwa jika perak misterius digabungkan dengan boneka, hanya sedikit saja, dia akan dapat menggunakan formasi prasasti yang sesuai untuk memesan dan mengendalikan boneka itu. Formasi prasasti yang sesuai adalah formasi prasasti sederhana. Sebagian besar master prasasti terkenal di benua awan mampu menulis dan mengaturnya. Namun, meskipun formasi prasasti mudah diatur, perak misterius sangat langka. Paling tidak, Kaisar Bela Diri kelahiran kembali tidak menemukan satu pun dalam dua kehidupannya. Aku tidak percaya bahwa aku, Duan Lingtian, benar-benar menemukan hal yang belum pernah dilihat Kaisar Bela Diri kelahiran kembali sebelumnya dalam dua reinkarnasinya. Sepertinya perjalananku ke kota Ataraksia kali ini tidak sia-sia. Mata Duan Lingtian bersinar saat dia melihat perak misterius di tangan Zhou Ji. Aku harus mendapatkan perak misterius ini. Seorang master prasasti biasa mungkin menginginkan perak misterius sehingga dia bisa mengeluarkan boneka itu dan memamerkannya. Tetapi Duan Lingtian menginginkannya karena dia ingin membuat boneka yang besar dan kuat. Bahkan jika boneka biasa diatur untuk digerakkan oleh batu asal tingkat tertinggi yang jauh lebih unggul dari batu asal tingkat tinggi, kekuatan yang bisa dilepaskannya masih terbatas. Itu hanya bisa dibandingkan dengan seniman bela diri Void Transformation Stage biasa. Namun,
Dengan formasi prasasti yang diperoleh Duan Lingtian dalam harta rahasia Kaisar Bela Diri yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri King Feng, itu akan mengumpulkan kekuatan sekelompok boneka untuk membentuk kekuatan yang lebih besar. Bahkan boneka dengan energi asal yang sebanding dengan Raja Bela Diri dapat dibuat menggunakan formasi prasasti semacam itu. Pada saat itu, boneka itu akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Raja Bela Diri setelah itu sesuai dengan fragmen kedalaman yang saya masukkan ke dalamnya. Ini akan menjadi seperti martial monarch buatan manusia. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak merasa bersemangat. Meskipun sulit bagi 99% master prasasti di benua awan untuk memasukkan fragmen kedalaman ke dalam boneka sehingga dapat mengeluarkan kedalaman yang sesuai, itu tidak masalah sama sekali bagi Duan Lingtian yang memiliki martial kelahiran kembali. Ingatan Kaisar, saat ini, saya memiliki banyak fragmen kedalaman yang telah saya kumpulkan, dan saya pasti dapat membuat boneka dengan kekuatan yang sebanding dengan Raja Bela Diri. Namun, saya masih harus mendapatkan perak misterius terlebih dahulu sebelum saya dapat melakukan semua ini. Mata Duan Lingtian dipenuhi dengan kerinduan. Dari awal hingga akhir, matanya sama sekali tidak meninggalkan perak misterius di tangan Zhou Ji. Jika tidak ada perak misterius, itu sama sekali tidak berguna bahkan jika dia membuat boneka yang sangat kuat. Itu tidak akan mematuhi perintahnya, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Pelanggan yang terhormat, pikirkanlah, jika Anda membawa boneka yang mematuhi perintah Anda, bagaimana orang lain akan melihat Anda? Mereka tentu akan iri. Mereka pasti akan melihat Anda dengan mata penuh iri. Memegang perak misterius, Zhou Ji memainkan item itu. Dia memujinya dan menggambarkannya dengan deskripsi yang penuh warna. Aku harus mendapatkan perak misterius ini. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang memiliki lebih banyak batu asal. Aku tidak kekurangan batu asal sama sekali. Coba bersaing denganku jika kamu berani. Terbukti dengan fakta, pernyataan Zhou Ji yang dilebih-lebihkan memang agak membuahkan hasil. Setelah beberapa saat, orang-orang sudah berdebat satu sama lain. Meskipun keributan di telinganya membuktikan bahwa perak misterius sangat diminati, Duan Lingtian tidak terganggu sama sekali. Mengesampingkan fakta bahwa dia telah berhasil mendapatkan sejumlah besar batu asal bermutu tinggi dari bajak laut yang dipimpin oleh penjahat emas sebelum dia pergi ke Sekte Yin Yang, setelah dia menjadi pemimpin Sekte Lingtian Sekte dan mengambil alih segalanya, di Sekte Yin Yang, batu asal bermutu tinggi di tangannya telah terakumulasi menjadi beberapa ratus ribu keping. Selain itu, ada banyak batu asal kelas tertinggi juga. Origin Stone tingkat tertinggi diproduksi oleh Origin Stone Vein bermutu tinggi yang dulunya dikendalikan oleh Sekte Yin Yang, yang saat ini dikenal sebagai Sekte Lingtian. Secara alami, jumlah produksinya tidak tinggi, tetapi dia telah mengumpulkan semuanya. Nilai satu batu asal tingkat tertinggi sama dengan 100 batu asal tingkat tinggi. Bab 1174, Mencari Balas Dendam. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Dengan begitu banyak batu asal di tangannya, Duan Lingtian tidak merasakan tekanan sama sekali untuk bersaing dalam pelelangan. Harga pembukaan untuk perak misterius akan dimulai dari 100 batu asal bermutu tinggi. Segera setelah itu, Zhou Ji berdiri di atas panggung dan mengumumkan dengan keras saat dia memulai pelelangan untuk perak misterius di tangannya. 100 batu asal bermutu tinggi. Seseorang mulai menawar begitu kata-kata Zhou Ji keluar dari mulutnya. 200 batu asal bermutu tinggi. Begitu kata-kata mantan keluar dari mulutnya, orang lain mengikutinya. Fungsi perak misterius jelas menarik minat banyak orang. 300 batu asal bermutu tinggi. 400 batu asal bermutu tinggi. Orang-orang mulai berteriak ketika mereka mengajukan tawaran. Segera setelah itu, harga perak misterius telah mencapai 1000 batu asal bermutu tinggi. Namun, orang-orang yang bergabung untuk menawar tidak berkurang. Bahkan, jumlahnya sama seperti sebelumnya. 1100 batu asal bermutu tinggi. 1200 batu asal bermutu tinggi. 2100 batu asal bermutu tinggi. 2200 batu asal bermutu tinggi. Suara orang yang menawar bergema di udara. Setiap kali tawaran ditempatkan, harganya akan naik 100 batu asal bermutu tinggi. Awalnya, Duan Lingtian masih bisa bertahan. Namun, pada akhirnya, Duan Lingtian mulai merasa gelisah. Ketika seseorang berteriak, 3.200 batu asal bermutu tinggi, Duan Lingtian tidak bisa lagi tetap tenang dan mengajukan tawarannya.
10.000 batu asal bermutu tinggi. Meskipun suara Duan Lingtian tidak terlalu keras, itu masih meredam keributan di lapangan lelang Zhou Clan. 10.000 batu asal bermutu tinggi. Saat Duan Lingtian mengajukan tawarannya, dia menarik perhatian semua orang. Mata semua orang langsung tertuju padanya. Itu dia. Segera setelah itu, banyak orang mulai mengenalinya. Wanita di sampingnya membunuh pemimpin sekte muda sekte bela diri sejati tadi. Dia membunuh orang tua di samping pemimpin sekte muda sekte bela diri sejati. Dilihat dari fenomena langit dan bumi yang dikumpulkan oleh energi langit dan bumi yang dimobilisasi oleh lelaki tua di samping pemimpin sekte muda dari sekte bela diri sejati, lelaki tua itu setidaknya harus berada di tahap raja bela diri tingkat kelima atau keenam. Namun, pedang yang dipegangnya diblokir hanya dengan satu jari. Kekuatan pria itu harus berada di tahap marsial monark tingkat ketujuh atau lebih tinggi. Banyak orang berbisik di antara mereka sendiri. Mata mereka dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat Duan Lingtian. Untuk sesaat, tidak ada yang berani mengajukan penawaran. Mungkin karena mereka kaget dengan tawaran tinggi Duan Lingtian, atau bisa jadi mereka takut dengan kekuatan Duan Lingtian sehingga mereka tidak berani menawar lebih jauh. Setelah Zhou Ji menghitung mundur sampai 3, Duan Lingtian berhasil mendapatkan perak misterius. Duan Lingtian mengeluarkan 10.000 batu asal bermutu tinggi dan berhasil menukarnya dengan perak misterius. Zhou Ji, manajer lapangan lelang Zhou Clan, bahkan secara pribadi mengirimkan barang itu ke tangannya. Betapa sombongnya, jika kamu sekuat itu, kamu juga bisa sesombong itu. Banyak orang menghela nafas setuju ketika mereka menyaksikan adegan ini. Selamat, Tuan. Setelah Zhou Ji memberikan perak misterius kepada Duan Lingtian, dia tersenyum dan memberi selamat kepadanya sebelum dia dengan penasaran bertanya, "Tuan, kami dapat dianggap sebagai kenalan sekarang, saya ingin tahu siapa nama Anda, Tuan." Duan Lingtian mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu sebelum dia dengan santai menjawab, "Kamu akan segera mengetahuinya." Saat Zhou Ji mendengar ini, dia pergi dengan canggung. Dia pikir Duan Lingtian tidak mau memberitahunya. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Detik berikutnya, suara angin bersiul bergema di udara. Sumber suara itu berasal dari tempat Duan Lingtian menatap. Mereka di sini lebih lambat dari yang kuduga, gumam Duan Lingtian. Di sisi lain, semua orang, termasuk Zhou Ji, waspada terhadap semua kemungkinan bahaya. Seolah-olah mereka dihadapkan oleh musuh mereka. Masing-masing dari mereka memiliki sedikit ketakutan di wajah mereka ketika mereka mendengar suara itu. Segera setelah itu, 5 sosok muncul. Seorang pria parubaya berdiri di depan sementara 4 pria tua yang tampak seperti berusia lebih dari 70 tahun dan segera mendekati kematian. Wu Jian, wajah Zhou Ji langsung berubah muram saat melihat pria parubaya memimpin rombongan. Dia tidak tampak terkejut dengan penampilan mereka. Ini Wu Jian, pemimpin sekte muda dari sekte bela diri sejati. Segera setelah itu, salah satu pelanggan di lapangan lelang Zhou Clan juga mengenali pemimpin kelompok 5. Pemimpin sekte muda dari sekte bela diri sejati. Bukankah dia terbunuh sebelumnya? Banyak orang bingung. Orang yang terbunuh sebelumnya adalah pemimpin sekte muda dari sekte bela diri sejati lainnya. Pemimpin sekte-sekte bela diri sejati saat ini memiliki 2 putra. Yang terbunuh adalah putra bungsu. Yang ini putra tertua. Begitu, namun, pemimpin sekte muda dari sekte bela diri sejati ini datang cukup cepat, bukan? Kudengar pemimpin sekte muda dari sekte bela diri sejati ini diangkat menjadi manajer, dan dia bertanggung jawab penuh atas properti industri sekte bela diri sejati di kota Ataraxiat. Tidak aneh jika dia tiba di sini begitu cepat. Mungkin wanita berbaju merah yang membunuh saudaranya memiliki kekuatan yang terbatas, tetapi pemuda berpakaian ungu di sebelah wanita berbaju merah itu adalah pembangkit tenaga listrik di tahap marsial monark tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Untuk datang ke sini dengan anak buahnya sendiri daripada menunggu penguatan dari pembangkit tenaga listrik lain di sekte bela diri sejati. Ruam, saya kira Anda tidak benar-benar tahu banyak, bukan? Pemimpin sekte muda dari sekte bela diri sejati ini adalah seorang jenius yang mengerikan di martial Dao. Dia telah membuat terobosan ke tahap marsial monark tingkat ke-7 2 tahun lalu. Petik 2. Benarkah? Kalau begitu, kurasa kita bisa menantikan pertunjukan yang bagus hari ini. Seluruh lapangan lelang Zhou Clan meledak menjadi keributan. Pelanggan tidak lagi menawar.
Tatapan mereka terus bergeser antara 5 pria yang turun dari langit dan sepasang pria dan wanita di pergola di dekatnya. Mereka adalah protagonis hari itu. Wu Jian, pemimpin sekte muda dari sekte bela diri sejati. Setelah mendengarkan diskusi di sekitarnya, Duan Lingtian menemukan identitas para pendatang baru. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dibuat oleh pemimpin sekte dari sekte bela diri sejati ketika dia mengetahui kedua putranya mati di tanganku. Segera setelah itu, Wu Jian yang melayang di udara melirik ke sekeliling tempat itu. Matanya langsung tertuju pada Duan Lingtian dan Feng Tianwu sebelum dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah kalian berdua yang membunuh saudaraku dan yang lebih tua dari sekte bela diri sejatiku? Namun, keduanya tampaknya tidak terganggu olehnya. Tianwu, tetap di sini. Biarkan aku berurusan dengannya. Duan Lingtian berkata kepada Tianwu. Setelah dia menerima jawaban Tianwu, dia bangkit dari tempat duduknya dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat dan berjalan keluar dari pergola dengan perlahan. Apa, kamu ingin meninggalkannya dan melarikan diri sendiri? Wu Jian mendengus ketika dia melihat ini. Meskipun dia yang membunuh kakakku, dia pasti sudah dibunuh oleh tetua dari sekteku jika kamu tidak membunuhnya. Jadi jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tatapan Wu Jian menusuk ketika dia melihat Duan Lingtian. Kabur. Setelah mendengar kata-kata Wu Jian, Duan Lingtian yang baru saja keluar dari pergola sedikit tercengang. Wu Jian ini mengira dia ingin melarikan diri. Zhou Ji yang berdiri di panggung lelang memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Bukankah Wu Jian meremehkan lawannya sedikit? Dia sangat jelas tentang kekuatan pemuda berpakaian ungu itu. Itu sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Bahkan, itu jauh lebih kuat dari kekuatannya. Namun, dia tidak berencana untuk mengingatkan Wu Jian sama sekali. Duan Lingtian tidak pergi seperti yang diharapkan Wu Jian. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari pergola dan naik ke udara. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah melayang di udara, terkunci dalam kebuntuan dengan Wu Jian. Dia bertanya dengan tenang, kamu saudara laki-laki yang tidak berguna itu. Wu Jian mendengus. Udara di sekitarnya tampaknya telah berubah lebih dingin. Orang bisa melihat betapa marahnya dia sebenarnya. Apakah kamu benar-benar berpikir hanya kamu saja sudah cukup untuk membuatku melarikan diri? Duan Lingtian mengukur Wu Jian dan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Ekspresi wajahnya masih tenang. Dia bahkan tidak mengedipkan mata pada bencana di depannya ini. Dilihat dari kata-katanya, sepertinya dia tidak memikirkan Wu Jian. Kamu mencari kematian. Saat Wu Jian mendengar ejekan Duan Lingtian, matanya menjadi lebih dingin saat tubuhnya memancarkan aura yang membekukan darah dan dingin. Dia, Wu Jian, adalah putra dari pemimpin sekte dari sekte bela diri sejati. Dia adalah orang yang sangat istimewa. Sejak dia masih muda, dia sudah menunjukkan bakat dan pemahaman bawaan yang sangat mengerikan. Sejak itu, ia naik dengan cepat di tangga sosial. Ketika dia berusia 40-an, dia membuat terobosan ke tahap Martial Monarch dan menjadi Martial Monarch. Saat ini, lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan dia sudah berada di tahap Martial Monarch tingkat ke-7. Dia sudah menjadi salah satu pilar utama di sekte bela diri sejati. Hari ini, dia ada di sini untuk membalas dendam atas adik laki-lakinya yang tercinta. Namun, dia dipermalukan oleh musuhnya dan ini menyebabkan nyala api amarah di hatinya menyala begitu hebat sehingga dia tidak bisa lagi menekannya. Itu diambang meledak. Ledakan. Energi asal di tubuh Wu Jian meroket dan berubah menjadi api putih susu hanya dalam sekejap mata, memobilisasi energi langit dan bumi di atas kepalanya yang segera berputar dan berkumpul menjadi fenomena langit dan bumi. Siluet seekor naga hitam kuno muncul, hidup dan hidup. Tubuh besar naga hitam kuno itu memberikan dampak visual yang mengejutkan bagi para penonton. Detik berikutnya, api putih susu berubah dan bergabung dengan beberapa profanditis. Ketika Wu Jian mengangkat tangannya, tombak sepanjang 7 kaki muncul di tangannya. Dengan jentikan tombak panjang itu, sinar tajam melesat keluar seperti naga yang keluar dari sarangnya. Energi langit dan bumi di atas kepalanya segera berputar lagi dan akhirnya berkumpul menjadi kekuatan 3 naga hitam kuno dan 1000 naga bertanduk kuno. Mati! Tanpa peringatan apapun, Wu Jian berteriak dan menyerang Duan Lingtian dengan tombaknya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi sambaran petir yang melintas di langit. Ledakan, 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 ledakan.
Serangkaian ledakan bergema di belakang Wu Jian. Energi bergulir menyebabkan arus udara di udara bergetar. Ini memicu hembusan gelombang udara tak terlihat yang berubah menjadi badai-badai dan menyapu seluruh lapangan lelang Zhouklan. Debu naik di udara saat badai menyapu lapangan lelang. Namun, tidak ada pelanggan di Auktion Square yang pergi. Tatapan mereka tertuju pada sosok ungu yang melayang di langit. Mereka tahu bahwa mereka akan segera menyaksikan pertunjukan sekali seumur hidup. Wu Jian yang berada di tahap martial monark tingkat ke-7 melawan pemuda berpakaian ungu yang juga berada di tahap martial monark tingkat ke-7. Pemimpin Sekte Muda. Kecepatan serangan Wu Jian begitu cepat sehingga keempat lelaki tua di belakangnya bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Pada saat mereka sadar kembali, pemimpin Sekte Muda mereka sudah bergerak. Pada saat ini, mereka tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan mengikutinya meskipun mereka tidak merasa sangat percaya diri. Dalam hal kekuatan, tidak ada dari mereka yang lebih kuat dari Wu Jian. Namun, siapa yang meminta mereka untuk menjadi tetua sekte bela diri sejati? Karena pemimpin sekte muda sudah bergerak, bagaimana mungkin mereka bisa berdiri diam di samping dan menonton? Suara mendesing. Ketika Wu Jian dan keempat lelaki tua itu melepaskan serangan mereka dan menyerang Duan Lingtian tiba-tiba menghilang di depan mata mereka tanpa peringatan apapun. Itu menyebabkan semua serangan mereka meleset. Seberapa cepat, keributan segera meletus di antara para pelanggan di lapangan lelang Zhouklan. Bab 1175, Teknik Kontrol Pedang 9 Kesengsaraan, Pembunuhan Instan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Suara mendesing, seolah angin sepoi-sepoi bertiup, sosok ungu itu dikelilingi oleh Wu Jian dan empat lainnya. Namun, dia menghilang dan muncul kembali di atas Wu Jian dan yang lainnya. Dia ada di sana, itu sangat cepat. Bahkan pemimpin sekte muda dari sekte bela diri sejati, Raja Bela Diri tingkat ke-7 yang maha kuasa, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Aku khawatir basis kultivasinya mungkin lebih tinggi dari tahap martial monark tingkat ke-7. Saya tidak yakin tentang basis kultivasinya, tetapi fakta bahwa dia bisa menghilang di bawah hidung Wu Jian berarti Wu Jian tidak dapat mengikuti langkahnya. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Wu Jian. Pelanggan di lapangan lelang Zhouklan mengalihkan pandangan mereka ke ruang di atas Wu Jian dan yang lainnya. Pemuda berpakaian ungu yang berdiri di sana tidak lain adalah Duan Lingtian. Pada saat Wu Jian dan empat lainnya menyadari apa yang terjadi, mereka mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok ungu di atas. Kengerian muncul di wajah mereka satu persatu. Kenapa kecepatannya begitu cepat? Warna terkuras dari wajah Wu Jian. Sebagai Raja Bela Diri tingkat ke-7, tentu saja, dia tahu apa yang ditunjukkan oleh kecepatan secepat itu. Itu menunjukkan bahwa kekuatan orang ini jauh lebih kuat darinya karena kecepatan berasal dari kekuatan. Saat dia mengingat seberapa cepat kecepatan orang ini, sangat cepat sehingga dia hampir tidak bisa menangkapnya, rasa tidak berdaya muncul di hatinya. Pemimpin sekte muda, saya khawatir kita bukan tandingannya, lebih baik kita mundur dulu. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya setelah kami memberitahu pemimpin sekte. Itu benar, pemimpin sekte muda. Seperti kata pepatah, ketika ada kehidupan, masih ada harapan. Tidak perlu bagi kita untuk mengorbankan hidup kita dalam ledakan kemarahan sesaat. Pemimpin sekte muda, pemimpin sekte pasti akan membalas dendam atas kematian pemimpin sekte muda. Pada saat ini, empat lelaki tua di sisi Wu Jian mencoba membujuknya satu persatu. Mereka tahu jika dia terus bertahan, dia tidak akan mati sendirian. Mereka berempat harus mati bersama dengannya juga. Untuk Raja Bela Diri seperti mereka, tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa sulitnya mendapatkan basis kultivasi mereka. Karena alasan ini, mereka lebih menghargai hidup mereka. Ahahaha, ketika Wu Jian mendengar tentang transmisi suara keempat lelaki tua itu, ekspresinya langsung berubah. Pada akhirnya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Seolah-olah dia melampiaskan kekesalannya. Detik berikutnya, dia mencibir. Ayo pergi. Setelah selesai mengatakan itu, dia melanjutkan untuk membawa keempat lelaki tua itu untuk pergi bersamanya. Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Tiba-tiba, sebuah pertanyaan terdengar di udara. Itu menyebabkan Wu Jian dan empat lainnya terhenti. Warna terkuras dari wajah mereka ketika mereka melihat sumber suara di atas kepala mereka. Pemilik suara itu tidak lain adalah Duan Lingtian.
Duan Lingtian melayang di udara saat jubahnya berkibar ringan tertiup angin. Dia tampil sangat gagah. Seiring dengan wajah tampan yang hampir sempurna itu, dia menarik tatapan penuh cinta dari banyak wanita di lapangan lelang Zhou Clan. Apa, kamu masih ingin membunuh kami? Wu Jian memandang Duan Lingtian dan mendengus. Kekuatan kami tidak sebanding dengan Anda. Namun, jika Anda berani menyentuh kami, Anda akan membuat musuh dari seluruh sekte bela diri sejati. Sekte bela diri sejati tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Anak muda, meskipun kekuatanmu cukup luar biasa, itu masih jauh dari sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di sekte bela diri sejati kita. Dengarkan nasihat orang tua ini, jangan membahayakan hidupmu dan nyawa orang lain. Lelaki tua lain di sebelah Wu Jian juga menimpali. Kesombongan terdengar dalam suaranya. Sekte bela diri sejati, jangan membahayakan hidupku dan nyawa orang lain. Setelah mendengar Wu Jian dan kata-kata lelaki tua itu, Duan Lingtian tertawa histeris, membuat Wu Jian dan yang lainnya merinding. Apa yang dia tertawakan? Duan Lingtian tidak diragukan lagi menarik perhatian semua orang di lapangan lelang Zhou Clan. Tawanya membuat mereka merinding dan merinding. Apakah kalian semua berpikir dia berani membunuh Wu Jian dan yang lainnya? Mungkin tidak, hanya kematian Wu Jie saja sudah cukup untuk membuat pemimpin sekte-sekte bela diri sejati meledak-ledak. Jika Wu Jian mati juga, pemimpin sekte-sekte bela diri sejati tidak akan memiliki kerabat, dan kemungkinan besar dia akan mati. Menjadi gila. Selain itu, saya sudah lama mendengar bahwa Wu Jian, yang sudah berada di tahap ketujuh martial monark di usia 50-an, telah lama dianggap sebagai penerus pemimpin sekte-sekte bela diri sejati berikutnya. Jika dia mati, tidak hanya sekte, pemimpin sekte bela diri sejati akan marah, semua pejabat senior sekte bela diri sejati juga akan marah. Di antara semua pembangkit tenaga listrik yang kuat di sekte bela diri sejati, hanya pemimpin sekte bela diri sejati yang akan bergerak jika dia membunuh Wu Jie. Namun, jika dia membunuh Wu Jian, pusat kekuatan terkuat di sekte bela diri sejati akan marah dan menyerangnya, demikian juga. Ya, karena alasan ini, aku yakin dia tidak punya nyali untuk membunuh Wu Jian. Paling-paling, dia hanya akan sedikit menakuti Wu Jian. Aku pikir juga begitu. Sebuah diskusi meletus di lapangan lelang Zhou Clan. Banyak orang merasa alasan Duan Lingtian menyuruh Wu Jian dan yang lainnya untuk tetap tinggal hanyalah untuk menakut-nakuti mereka. Hanya dua orang yang tidak berpikir demikian. Salah satunya tidak lain adalah Feng Tianwu. Orang lain adalah Zhou Ji. Meskipun Zhou Ji hanya memiliki satu kali berurusan dengan Duan Lingtian, satu kali itu sudah cukup untuk menunjukkan kepadanya keberanian pemuda itu. Kesombongannya tidak mengenal rasa takut. Itu benar, sangat mudah bagimu untuk membunuh kami. Namun, jika kamu melakukannya, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Lelaki tua lain di belakang Wu Jian menimpali. Pemimpin sekte muda adalah penerus dari pemimpin sekte berikutnya dari sekte bela diri sejati kita. Jika Anda berani membunuhnya, Anda akan menempatkan diri Anda melawan seluruh sekte bela diri sejati. Pada saat itu, Anda akan diburu oleh seluruh sekte bela diri sejati. Orang tua lain menambahkan, diburu oleh sekte bela diri sejati. Senyum Duan Lingtian tetap di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kedengarannya menarik. Nah, kalau begitu, untuk membuat sekte bela diri sejati memburuku, kurasa aku tidak punya pilihan selain mengorbankan kalian semua. Duan Lingtian langsung menatap Wu Jian dan empat lainnya dengan kilatan mematikan di matanya. Rasa dingin yang dipancarkan tubuhnya seperti angin dingin yang membuat semua orang merinding. Hampir segera setelah kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, dia mengangkat tangannya dan pedang sepanjang 3 kaki yang dipadatkan oleh energi 5 warna muncul dan melayang di sampingnya. Detik berikutnya, saat arus udara di sekitarnya bergetar, 8 bilah sepanjang 3 kaki lainnya yang dibentuk oleh energi 5 warna muncul. Sebanyak 9 bilah sepanjang 3 kaki muncul dan melayang di sampingnya. Kotoran. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, kengerian muncul di Wu Jian dan 4 lainnya. Kabur. Ini adalah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Wu Jian bergegas maju di depan yang lain, ingin melarikan diri lebih dulu. 4 lelaki tua lainnya menyerbu ke arah yang berbeda, berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Melarikan diri. Duan Lingtian tersenyum. Detik berikutnya, matanya menjadi dingin saat dia mengucapkan 5 kata perlahan,
teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan. Saat kata, teknik, keluar dari mulutnya, 9 bilah sepanjang 3 kaki yang dibuat oleh energi 5 warna dari tubuhnya menghilang tanpa jejak di depan mata kebanyakan orang. Secara alami, mereka tidak benar-benar menghilang. Hanya saja kecepatan mereka sangat cepat sehingga kebanyakan orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Seberapa cepat? Di panggung pelelangan, Zhou Ji secara kasar bisa melihat jejak 9 pedang Duan Lingtian yang menyerang secara serempak. Kecepatan 9 pedang itu sangat cepat sehingga membuatnya terkejut, sampai dia berkeringat dingin. Kekuatannya benar-benar lebih kuat dariku. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Zhou Ji. Jika saya menyerangnya lebih awal ketika dia membunuh Zhou Li, saya akan berakhir seperti Zhou Li. Dia benar-benar yakin tentang ini. Pemuda berbaju ungu ini tentu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Hari ini, jika orang-orang yang hadir di lapangan lelang Zhou Clan telah mengangkat kepala mereka, mereka akan dapat menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan. Saat 9 bilah sepanjang 3 kaki yang dipadatkan dari energi 5 warna menghilang tanpa jejak dari lingkungan pemuda berpakaian ungu itu, Wu Jian dan 4 lainnya yang mencoba melarikan diri tiba-tiba terhenti. Set, set, set. Detik berikutnya, 5 kabut darah keluar dari tubuh mereka masing-masing. Itu sangat menarik perhatian seolah-olah mereka telah berubah menjadi 5 api yang luar biasa. Pada saat berikutnya, tubuh Wu Jian dan 4 lainnya jatuh. Setelah diseret oleh kekuatan inersia, mereka menabrak tanah dengan keras dalam kekacauan berdarah. Duan Lingtian melayang di udara saat dia menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan matanya dengan tenang. Adapun 9 bilah sepanjang 3 kaki di sebelah tubuhnya yang menghilang ke udara tipis, mereka tidak muncul lagi. Di sisi lain, sebelum energi langit dan bumi yang berputar di atas kepalanya dapat berkumpul di fenomena langit dan bumi, energi itu sudah menghilang seolah-olah tidak pernah ada sama sekali. Kesunyian, seluruh lapangan lelang Zhou Clan begitu hening sehingga mengerikan. Jika sebuah jarum jatuh ke tanah sekarang, suaranya kemungkinan besar akan terdengar dengan jelas. Mata semua orang beralih ke sosok ungu di udara. Pada saat ini, sosok ungu yang memasuki pandangan mereka tampak lebih besar dari kehidupan. Sepertinya aku meremehkannya. Sudut mulut Zhou Ji berkedut hebat. Sebelumnya, dia tahu pemuda berpakaian ungu itu lebih kuat darinya ketika dia lolos dari serangan Wu Jian dan 4 lainnya. Namun, dia pikir pemuda ini hanya sedikit lebih baik darinya, dan tidak ada banyak perbedaan antara kekuatan mereka. Saat ini, setelah dia menyaksikan bagaimana pemuda berpakaian ungu membunuh Wu Jian dan 4 lainnya hanya dalam sekejap mata, dia benar-benar menyadari kesenjangan antara dia dan pemuda itu. Aku khawatir hanya perlu sedetik jika dia benar-benar ingin membunuhku. Hati Zhou Ji tersentak. Ketika dia mengingat kejadian yang terjadi di belakang panggung lapangan lelang, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Beruntung dia tidak bergerak pada saat itu. Kalau tidak, dia tidak akan berdiri di sini sekarang. Di luar lapangan lelang klan Zhou, 2 lelaki tua berdiri di atas sebuah bangunan yang tidak mencolok. Salah satu lelaki tua itu bertanya, dia yang membunuh Zhou Li. Kekuatannya setidaknya berada di tahap 8 bela diri raja, bahkan mungkin lebih kuat. Namun, saya benar-benar harus memuji dia atas keberaniannya. Dia benar-benar berani membunuh kedua putra Wu Lai. Saya bertanya-tanya seberapa marah Wu Lai jika dia tahu tentang ini. Lelaki tua lain bergumam pelan sebelum dia berbalik ke arah lelaki tua di sisinya. Pena tua kedua, kecepatanmu cepat. Lakukan perjalanan ke Sekte Bela Diri Sejati dan beritahu Wu Lai tentang ini. Wu Lai adalah pemimpin sekte saat ini dari Sekte Bela Diri Sejati. Dia juga ayah dari Wu Jie dan Wu Jian yang telah dibunuh oleh Feng Tianwu dan Duan Lingtian satu demi satu. Ya, pemimpin klan. Saat lelaki tua itu mendengar ini, dia menjawab sebelum menghilang di tempat. Untung kakek tua belum keluar dari kultivasi tertutupnya. Kalau tidak, dengan amarahnya, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Aku ingin tahu dari mana pemuda ini berasal. Orang tua yang tersisa tidak lain adalah Zhou Zeng, pemimpin klan dari klan Zhou. Alisnya dirajut bersama saat dia menatap sosok ungu di kejauhan.